Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan perbaikan atau revitalisasi terhadap puluhan ribu bangunan sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Target perbaikan ini mencapai lebih dari 71.000 satuan pendidikan yang akan dikerjakan melalui mekanisme swakelola. Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti dalam keterangan pers Sabtu 25 Juli 2026. Target revitalisasi sekolah tersebut juga pernah disampaikan Abdul Mukti seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 11 Juni 2026 lalu. Revitalisasi sekolah tahun 2025 telah terlaksana 100% untuk 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dan tahun ini kami dengan anggaran yang sudah disetujui DPR 14 triliun itu mengalokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan dan insya Allah akan ada tambahan 60.000 satuan pendidikan sehingga tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, semua jenjang mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan tingkat SLTA. Program revitalisasi sekolah tersebut juga bakal melibatkan masyarakat setempat secara langsung dan memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dalam rentang waktu beberapa bulan ke depan. Karena sistemnya swakelola, pembangunannya langsung oleh masing-masing satuan pendidikan, kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah, mereka yang mengerjakan revitalisasi ini untuk 71.744 itu sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan. Sekarang yang revitalisasi tahun 2026 sudah mulai berjalan, sudah 70% dari alokasi 11.744 itu dan sudah mulai dikerjakan, bahkan beberapa di bulan Juli dan Agustus sudah bisa selesai dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun pelajaran tahun 2026-2027. Salah satu fasilitas pendidikan yang menjadi prioritas perbaikan adalah Sekolah Dasar Negeri Tanggirejo di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sekolah ini beberapa waktu terakhir menjadi sorotan setelah foto siswa yang tengah menyantap menu makan bergizi gratis di depan ruang kelas yang kondisinya roboh menjadi foto halaman pertama harian Kompas Rabu 22 Juli 2026 dan menjadi perbincangan hangat di publik. Kerusakan struktur bangunan yang cukup parah tersebut telah memaksa pihak sekolah untuk mengubah total aktivitas belajar mengajar dan memindahkan siswa ke ruangan yang dinilai lebih aman, termasuk memanfaatkan area musala. Merespons kondisi darurat tersebut, keterangan resmi dari Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo telah menginstruksikan pekerjaan fisik revitalisasi di Sekolah Dasar Negeri Tanggirejo dapat dimulai pada akhir pekan ini. Perbaikan komprehensif ini tidak hanya menyasar perbaikan atap yang roboh, tetapi juga mencakup renovasi ruang kelas, perpustakaan, perbaikan fasilitas sanitasi, hingga penataan sistem drainase lingkungan sekolah. Langkah cepat dari jajaran pemerintah ini disambut penuh syukur oleh warga sekolah yang berharap para siswa dapat segera kembali belajar di ruangan yang memadai. Adapun persoalan infrastruktur sekolah yang tidak layak, nyatanya juga terjadi di ibu kota, salah satunya di Sekolah Dasar Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, Jakarta Selatan. Bangunan sekolah ini diketahui telah dibiarkan rusak parah selama kurang lebih 2 tahun akibat korosi pada kerangka struktur utamanya. Situasi tersebut mengharuskan ratusan siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 mengungsi dan menumpang kegiatan belajar di gedung sekolah lain dengan menerapkan sistem pergantian jam pelajaran agar proses edukasi tetap berjalan sesuai standar. Menyikapi kondisi fasilitas pendidikan yang memprihatinkan di wilayahnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah meninjau langsung lokasi dan memutuskan untuk segera merombak ulang gedung sekolah tersebut. Rehab ini akan dimulai paling lama adalah September. Paling lama September harus segera dimulai. Jadi Agustus persiapan penghapus bukuan,
penunjukan pelaksana kontraktornya, dan bulan September sudah harus mulai dibangun di tempat ini. Kemudian saya minta untuk ada tim investigasi yang ada kemarin, dan sekaligus tim inventarisasi untuk pembangunan ke depan beberapa gedung yang ada. Langkah pemerintah pusat maupun daerah dalam revitalisasi infrastruktur pendidikan tentu patut diapresiasi. Namun, rentetan kasus dari Grobogan hingga ke jantung ibu kota ini sejatinya menjadi pengingat bahwa penanganan kelayakan sekolah tidak semestinya bersifat reaktif, apalagi harus menunggu viral dan runtuh terlebih dahulu. Pemantauan kelayakan gedung secara berkala mutlak diperlukan agar sistem pencegahan berjalan ajek. Bagaimanapun, ruang belajar yang aman dan nyaman adalah hak konstitusional setiap anak bangsa yang seyogianya menjadi prioritas anggaran. Jangan sampai semangat para siswa dalam merajut masa depan justru harus dipertaruhkan di bawah bayang-bayang bangunan sekolah yang lapuk dimakan usia.